Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Mujito, Aperpen MKes, dan juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas daring pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu konsep pemberdayaan komunitas. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Sintanuria yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Zidnedin Zidni dan juga Rifki Hanifah. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk pemateri pertama yaitu Zidnedin Zidne untuk membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktunya untuk moderator. Di sini saya Zidane Zidney sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi langsung. Konsep pemberdayaan komunitas. Ya, di sini kami dari kelompok 13. Tadi untuk anggotanya sudah dijelaskan oleh moderator. Lanjut. Ya, yang pertama adalah definisi. Pemberdayaan komunitas sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memproses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan komunitas menjadi salah satu program yang terus diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2005, karya I. Nyoman Sumaryadi, Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial. Next. Pemberdayaan komunitas melibatkan partisipasi oleh masyarakat. Pemberdayaan komunitas, baik dalam proses bukan, tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat yang berperan penting. Keberhasilan program pemberdayaan memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya. Next. Berikutnya adalah pemberdayaan komunitas melibatkan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan dalam sebuah program pemberdayaan komunitas merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan yang dikembangkan. Kegiatan-kegiatan pelatihan dinilai mampu mendukung pelaksanaan pemberdayaan. Tujuan yaitu pemberdayaan komunitas untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, seperti kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemberdayaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang. Orientasinya pada komunitas yang tidak berdaya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1, bahwa pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang satunya disebut pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitas proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukasi dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi sosial dan budaya setempat. Next.
Prinsip yang pertama, perlu adanya break even dalam kegiatan yang dikelola oleh komunitas. Kedua, keterlibatan masyarakat, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia menjadi wajib dengan pembangunan fisik yang dilakukan. Next. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya yang tersedia supaya dapat melakukan efisiensi biaya untuk penerapannya. Yang terakhir, adanya fungsi penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Ciri Rubin dalam Sumardi 2005 94-96 mengemukakan 5 ciri dasar yang melekat pada pemberdayaan komunitas meliputi 1. Pemberdayaan komunitas memerlukan break-even atau keseimbangan keuntungan dan kerugian dalam setiap kegiatan yang diupayakan. Pemberdayaan komunitas berbeda orientasi dengan organisasi atau lembaga bisnis. Di dalam pemberdayaan komunitas, keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan kembali dalam pengembangan bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya secara berkelanjutan. Next. 2. Pemberdayaan komunitas melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan, keikutsertaan masyarakat yang berperan penting. Keberhasilan program pemberdayaan memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya. Next. Pemberdayaan komunitas melibatkan kegiatan pelatihan. Pemberdayaan komunitas merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan yang dikembangkan. Kegiatan pelatihan dinilai mampu mendukung pelaksanaan pemberdayaan. Next. 4. Pemberdayaan komunitas harus dapat memaksimalkan pembiayaan sumber daya. Pemberdayaan komunitas secara mendasar bertujuan untuk melakukan beragam perubahan, misalnya yang terus diupayakan dalam hal pembangunan. Pemberdayaan komunitas secara mendasar bertujuan untuk melakukan beragam perubahan, misalnya yang terus diupayakan dalam hal pembangunan. Next. Pemberdayaan komunitas berfungsi sebagai penghubung antar kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan mikro. Sebagai penghubung antara kepentingan dalam pemerintah dan pemerintahan yang bersifat mikro dan makro, yang menjadi salah satu ciri yang melekat dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Next. Indikator keberhasilan. 1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk kelancaran pelaksanaan program. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.